Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sampai kita di sesi training yang terakhir. Jadi, memahami proses manajemen risiko. Mari kita mulai. Proses manajemen risiko memiliki dua sifat yang berbeda tapi satu kesatuan. Satu sisi, dia bersifat runut atau sekuensial, seperti kereta. Satu sisi, dia juga bersifat repetitif, seperti rotasi bumi. Berikut model proses manajemen risiko. Versi ISO 31000-2018. Baris menurun ini ialah sifat manajemen risiko yang seperti kereta. Sementara tiga aktivitas biru di sampingnya merefleksikan sifat manajemen risiko yang repetitif dan dinamis. Pada dasarnya, aktivitas yang bersifat siklus ini terus berlangsung di setiap proses manajemen risiko yang sekuensial. Oleh karena itu, pada training ini kita akan fokus membahas proses manajemen risiko yang bersifat sekuensial, di mana output dari proses ini ialah risk register. Risk register adalah daftar risiko yang menggambarkan profil risiko suatu perusahaan atau unit kerja untuk konteks yang lebih kecil. Proses yang pertama ialah menetapkan konteks dan sasaran. Sebelum melakukan penilaian risiko, kita perlu menentukan konteks internal dan eksternal dari pemilik risiko atau risk owner, dan sasaran yang menjadi triggernya. Untuk training ini, kita asumsikan konteksnya ialah sebuah unit kerja. Menurut Porter, cara yang paling baik menggambarkan sebuah perusahaan ialah melalui rantai nilai, atau akrab kita dengar dengan istilah value chain. Melalui value chain ini, kita dapat mengidentifikasi proses bisnis yang dijalankan perusahaan dan apa sasaran yang ingin dicapai. Dari sini kita dapat mengidentifikasi proses input-output yang terjadi di sebuah perusahaan. Shape berwarna orange ini merupakan sasaran perusahaan. Setiap unit kerja berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pencapaian kinerjanya masing-masing. Shape biru dan hijau di atas merepresentasikan peranan dari setiap unit kerja yang ada. Ada yang bersifat core, dan ada unit yang bersifat supporting. Semuanya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan perusahaan melalui serangkaian proses bisnis yang direfleksikan melalui dokumen SKK setiap unit kerja. Bagaimana cara setiap pemilik risiko unit kerja bisa mencapai sasarannya. Terakhir, di tahap ini, kita juga perlu mengidentifikasi konteks internal dan eksternal dari unit kerja yang menjadi fokus penilaian risiko. Perlu dilakukan scanning SWOT terhadap kondisi internal dan eksternalnya, karena inilah yang menentukan seberapa berisiko suatu unit kerja menjalankan proses bisnisnya untuk mencapai sasarannya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap penilaian risiko. Tahap ini merupakan serangkaian aktivitas yang saling koheren. Pada tahap identifikasi risiko, seluruh proses bisnis yang dijalankan suatu unit kerja dikaji berdasarkan konteks internal dan eksternalnya. Ada banyak metode yang dapat digunakan, mulai dari review dokumen historis maupun brainstorming situasi terkini, yang kira-kira apabila terjadi dapat menghambat tercapainya sasaran. Peristiwa-peristiwa itulah yang dimasukkan ke daftar risiko. Daftar risiko yang diperoleh di step sebelumnya
Kemudian dianalisis lebih lanjut. Karakteristik dari setiap risiko tersebut, seberapa mungkin dan seberapa besar dampak bawaannya atau inherent risk, seberapa efektif pengendalian internal yang dimiliki untuk mengendalikannya atau existing control, serta bagaimana status keterjadiannya setelah adanya pengendalian atau residual risk. Itu semua terjadi di tahap ketiga, analisis risiko. Hasil analisis ini kemudian diterjemahkan ke dalam peta risiko. Seberapa mungkin terjadi dan seberapa besar dampaknya. Setelah diketahui status dari setiap risiko, maka tahap selanjutnya ialah melakukan evaluasi. Menentukan prioritas penanganan setiap risiko sesuai karakteristiknya masing-masing. Setiap area di peta risiko menjadi petunjuk awal menentukan prioritas penanganan risiko. Mana risiko yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima tapi masih bisa ditoleransi. Mana risiko yang bahkan telah melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan. Step akhir dari step sequential ini ialah menentukan penanganan risiko. Fokus utama di tahap ini ialah merancang strategi penanganan risiko, khususnya untuk risiko yang berada di atas garis toleransi. Apakah akan dikurangi dampaknya, diturunkan frekuensinya, atau cukup diterima, dengan asumsi bahwa risiko tersebut masih dapat tertangani dengan pengendalian yang ada. Perlu ditekankan bahwa prinsip utama dari penanganan risiko ini ialah rasionalitas, bahwa pelaksanaan treatment risiko hanya diperkenankan jika estimasi biaya treatmentnya lebih kecil dibanding estimasi dampak apabila risiko tersebut terjadi. Tahap treatment risiko pada dasarnya adalah tahap terakhir dari satu siklus proses manajemen risiko. Adapun tahap monitoring dan review merupakan proses yang sifatnya repetitif, di mana fungsinya ialah untuk melihat progres efektivitas penanganan yang direncanakan dan dinamika status risiko yang dihadapi. Akumulasi dari berbagai peta risiko yang dikumpulkan dari seluruh komponen value chain perusahaan akan membentuk dokumen corporate risk profile yang menyajikan summary dari keseluruhan profil risiko yang dihadapi perusahaan. Konsep inilah yang umum disebut Enterprise Risk Management, manajemen risiko bisnis yang terintegrasi dan komprehensif. Nah, demikianlah pemaparan untuk sesi terakhir ini. Inti dari sesi terakhir ini ialah bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses yang runut atau sequential dan repetitif yang membuatnya dinamis dan bukan sebuah proses yang statis. Demikianlah training kita hari ini. Sebelum menutup, mari kita recall apa yang telah kita pelajari di hari ini. Tujuan utama kita hari ini ialah agar setiap peserta memiliki pemahaman manajemen risiko yang komprehensif. Di sesi ketiga, kita telah belajar tentang prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko. Pertama, 3 interpretasi umum terkait eksistensi manajemen risiko. Kedua, 9 prinsip yang menjadi root dari keseluruhan fungsi manajemen risiko. Dan terakhir ialah kepemimpinan dan komitmen dari seluruh stakeholder perusahaan menjadi kunci keberhasilan manajemen risiko. Di sesi kedua, kita juga telah memahami konsep manajemen risiko.
Setidaknya ada 3 poin penting yang bisa kita pahami dari topik ini. Pertama, definisi dari manajemen risiko. Bahwa manajemen risiko adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dari risiko-risiko yang dihadapinya. Kedua, bahwa tujuan utama dari manajemen risiko ialah menciptakan dan melindungi nilai perusahaan, di mana manfaat dan dari bermanajemen risiko ini pada akhirnya akan mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Dan terakhir, di sesi yang pertama, Anda telah memahami apa itu risiko. Ada 2 isu utama yang telah kita bahas di sesi pertama ini. Pertama, definisi dari risiko. Bahwa risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Kedua, memahami perbedaan antara risiko dan masalah. Bahwa satu-satunya membedakan risiko dan masalah hanyalah waktu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, demikianlah sesi training kita hari ini. Tentu ada banyak hal yang tidak sempat dijelaskan di sesi ini. Mungkin karena keterbatasan waktu ataupun ilmu yang saya miliki. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kehilafan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.